Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pengenalan footer dan API beserta cara instalasinya nanti. Nah, pertama, bagaimana membuat project footer yang terhubung dengan API ya. Jadi, apa itu API? API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, API ini berperan sebagai perantara antara berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun yang lintas platform. Jadi, API ini sebagai perantara ya, di mana nanti ada database ya yang diolah oleh API. Nah, database ini biasanya dimiliki oleh yang si pemilik API atau servernya. Nah, si API ini mengolah database tersebut. Jadi selain klien aslinya atau servernya, ya ini bisa mengambil database tersebut dengan metode-metode atau fungsi-fungsi yang telah didokumentasikan gitu ya. Jadi program-program di luar dari pengguna asli database tersebut itu bisa menggunakan database tersebut ya. Jadi si pengguna ini cukup tahu apa yang harus diinputkan dan apa hasilnya gitu ya dari dokumentasi yang ada gitu. Jadi sehingga kita bisa mengirimkan misalkan data dengan inputnya misalkan statusnya ya, atau kita bisa minta request data gitu ya. Nah, si prosesnya itu terenkapsulasi di API ini gitu. Jadi tidak bisa terbaca gitu proses seperti apa. User hanya butuh tahu apa yang harus diinputkan dan apa outputnya nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh perumpamannya di sini yang digunakan adalah untuk menjelaskan API adalah seorang pelayan di restoran. Tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Di sini, pelayan sebagai API-nya, juru masak sebagai database-nya ya atau tempat servernya ya, server pemilik API-nya ya. Nah, dan di si tamu ini sebagai klien ya, klien pengguna API ya, pengguna API-nya. Jadi si pelayan pertama memberikan menu nih. Jadi ada menu ini gitu, ya kan? Kemudian si klien meminta menu yang ini gitu. Nah, pelayan akan menyampaikan ya, jadi si API akan menyampaikannya ke si juru masak ya. Jadi si database nih ya. Si juru masak pun bisa meminta inputan gitu ya, atau misalkan ini saya butuh bahan-bahan ini, misalkan tolong diambilkan oleh pelayannya ya. Nanti setelah masakannya jadi ya, si pelayan akan mengantarkan masakan itu ke tamunya ya atau ke kliennya. Nah, itu ya. Jadi itu adalah analogi dari kerja API ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambar proses pengolahan API ya, di mana API ini bekerja dekat dengan database ya. Database si pemilik API tersebut atau si perusahaan pemilik API tersebut. Nah, di dalam API ini terdapat business logic nih atau dokumentasi ya. Fungsi-fungsi apa yang ada dalam API tersebut ya. Apa inputannya dan apa hasilnya gitu. Jika ingin mengirimkan data ini atau meminta data ini harus seperti apa. Nah, ini ada di business logicnya. Nah, business logic ini terstandarisasi sehingga bisa digunakan oleh berbagai macam platform ya, sehingga bisa multi platform ya, digunakan oleh bermacam platform seperti misalkan Mac atau iOS ya, Android ya, Windows ya, dan browser. Jadi seperti itu. Jadi walaupun multi platform masih bisa digunakan ya. Itu adalah API. Nah, arsitektur API. Jadi secara umum ada 3 arsitektur API yang sering digunakan ya oleh developer dalam pengembangan aplikasi. Arsitektur ini berkaitan pada bentuk data yang dikirim. Adapun arsitektur API yang sering digunakan adalah yang pertama adalah RPC atau Remote Procedural Call. Merupakan teknologi untuk membuat komunikasi antara client side dan server side bisa dilakukan dengan konsep yang sederhana. RPC memiliki 2 jenis, yaitu XML RPC atau Extended Markup Language. Jadi dia menggunakan XML yang bisa kita definisikan sendiri ya, suatu bahasa yang bisa kita definisikan sendiri ya. Dan JSON RPC ya atau JavaScript Object Notation ya. Jadi objek-objek yang dinotasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya. Ya, sesuai dengan namanya, XML RPC ini menggunakan format XML sebagai media perpindahan data antara klien dengan server seperti itu. Sedangkan JSON RPC
menggunakan JSON untuk perpindahan datanya ya, JavaScript Object Notation. Nah, ini adalah gambaran dari penggunaan RPC ya. Jadi ada color client, di sini ada color server. Nah, di sini nanti diproses di masing-masing gitu ya dengan RPC protokol ya. Jadi remote procedural call atau RPC ya, suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antara proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh. Jadi tidak terasa tuh ya. Jadi dia akan berjalan di dalam gitu ya. Atau remote system ya. Ini berbeda dengan REST ya. Jadi ya ini dia di sini ya ada client ya. Di sini ada client ya, dia berhubungan dengan client stubnya ya. Jadi dia akan request tuh ya dari RPC protokol ya. Nanti dia juga akan mendapatkan reply dari RPC protokol ya, dimana sebenarnya reply itu dapat dari servernya seperti itu ya. Jadi ini akan dikirimkan ya, argumen request dikirimkan ya, requestnya ke server stub, terus dikirimkan menjadi argumen ya ke server. Ntar nanti ada returnnya apa ya, ntar di reply ini ya, reply sampai ke klien lagi ya gitu ya. Itu adalah RPC. Terus berikutnya adalah SOAP ya, Simple Object Access Protocol, arsitektur API yang menggunakan XML ya, Extensible Markup Language, yang memungkinkan semua data disimpan dalam dokumen ya. Jadi semua datanya itu bisa disimpan dalam dokumen XML. Itu SOAP. Berikutnya adalah REST ya, atau Representation State Transfer. Adalah arsitektur API yang cukup populer karena kemudahan penggunaannya. Tak perlu coding yang panjang untuk menggunakannya. REST menggunakan JSON. Kalau tadi SOAP pakai XML, kalau REST ini menggunakan JSON sebagai bentuk datanya, sehingga lebih ringan. Performa aplikasi pun menjadi lebih baik. Nah, membuat toko API. Jadi nanti project toko API yang akan kita buat menggunakan Flutter ini, kita akan menggunakan RESTful API. Instalasi pertama harus kita install adalah SAM ya, yaitu Apache dan MySQL dan PHP ya, Apache, MySQL dan PHP. Ya, ini bisa di-download di sini ya. Nanti setelah download ya, diklik aja ya. Nanti tinggal di OK, kemudian pilih komponennya ya. Jadi kalau udah dipilih komponennya ya, pilih aja apa yang mau diinstal ya. Jadi yang digunakan adalah Apache dan MySQL. Nah, ini mungkin akan ada penggunaan di masa datang ya, bisa juga diinstal ya. Jadi bisa di checklist semua aja ya. Kemudian di next aja, kalau bisa diinstal di csam ya, yang umum seperti itu. Kemudian kita akan menjumpai jendela tawaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bitnami ya. Silakan checklist jika ingin mempelajari lebih lanjut. Ya, Bitnami adalah pustaka dari aplikasi client server yang populer, misalkan CMS, WordPress, atau Drupal. Dengan penawaran kemudahan dalam instalasi hanya dengan satu klik ya. Kemudian klik tombol next ya. Jadi tuh suatu aplikasi. Ya, kemudian di next. Kemudian muncul jendela ready to install yang menunjukkan SAM sudah siap diinstal. Kemudian klik tombol next. Dan proses instalasi pun berjalan ya. Nah, tunggu sehingga proses instalasi selesai dan muncul jendela berikut ya. Kalau sudah di finish ya. Kalau di checklist maka akan muncul control panel. Ya. Jika tombol finish setelah itu akan muncul jendela SAM control panel dan yang berguna untuk menjalankan server. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa di checklist nih ya, untuk supaya otomatis ya jika control panel dibuka, atau kita klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian buka browser ya, cari localhost ya, untuk mengecek apakah SAM sudah berhasil diinstal ya, seperti itu. Jadi nanti ketikkan localhost pada browsernya. Kalau misalkan bisa muncul seperti ini, berarti SAM sudah berhasil diinstal. Berikutnya kita akan menginstal Composer. Composer adalah dependency management tools untuk PHP. Sederhananya, Composer akan membantu kita mencari dan mendownload file-file yang diperlukan oleh sebuah aplikasi yang akan kita install, yang akan tersimpan dalam folder vendor. Jadi nanti si Composer ini bisa mendownload file-file secara otomatis yang kita pilih gitu ya. Composer untuk Windows dapat didownload di sini. Ini yang pakai Windows bisa
di-download di sini, atau jika yang tidak menggunakan Windows bisa ditanyakan di WA group ya. Install Composer sangat mudah, cukup double klik file Composer yang telah di-download, nanti akan muncul seperti ini ya. Ya. Nah, ini untuk yang Windows mungkin akan ada sedikit tampilan berbeda ya. Jadi ini di next saja kalau muncul tampilan seperti itu. Nah, di sini ada download install shell menu ya. Nanti mungkin akan muncul tampilan seperti ini nih. Ini kayak begini ya. Nanti mungkin muncul seperti ini. Nah, ini gak usah di checklist untuk proxy-nya. Kalau misalkan yang tadi di slide ini adalah bentuknya shell menu, nanti mungkin ketika yang ini muncul seperti ini tidak usah di checklist, ini mirip sama saja ya. Nah, ini ya kalau di sini proxy-nya non ya. Jika di sini lihat di sini dia shell menunya non ya, download install. Nah, seperti itu ya. Ini bisa di next saja, kemudian di install ya. Nah, berikutnya adalah install Postman. Postman adalah sebuah aplikasi, fungsinya adalah sebagai REST client, atau istilahnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba pada REST API yang kita buat. Postman ini merupakan tools wajib bagi para developer yang bergerak dalam pembuatan API. Fungsi utamanya Postman ini adalah sebagai GUI atau Graphical User Interface ya, API color pemanggil. Namun sekarang Postman juga menyediakan fitur lain seperti sharing collection API, for documentation, ini bersifat free, testing API ini bersifat free, real time collaboration team ini bersifat berbayar ya, monitoring API yang berbayar, dan integration yang berbayar. Nah, Postman tersedia sebagai aplikasi asli untuk sistem operasi macOS, Windows ya, entah itu 32 bit dan 64 bit, dan juga Linux 32 bit atau 64 bit. Untuk mendapatkan aplikasi Postman dapat diunduh dengan website resminya ya, getpostman.com download. Nah, ini seperti ini, bisa di-download di sini. Setelah berhasil mengunduh paket instalasi Postman, kemudian bisa dijalankan dengan cara mengklik 2 kali. Pilih run jika muncul pop-up seperti berikut ya, tinggal di run aja. Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai dan muncul gambar seperti berikut. Nah, ini biasanya mungkin nggak ada ya, ntar pilih new di sini ya. Yang orange ini warnanya akan muncul seperti ini ya, akan apa yang mau dipilih ya. Berikutnya kita membuat API spec ya. API spec ini bermaksud untuk membuat standar API sebagai dokumentasi. Ingat tata caranya tadi, apa inputannya, apa outputnya kepada pengembang, baik itu untuk front end maupun maupun untuk back endnya ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, misalkan ini ada registrasi, ini metode postnya ya. Ya, headernya apa ya, ini menggunakan JSON ya. Kemudian bodinya nih seperti ini, nama ya ini. Nah, ini akan dikirimkan nih ya, ini akan dikirimkan, berarti ini kan metodenya post ya. Post ini berarti apa yang dikirim datanya nih, ini ya, digunakan adalah nama, email, password. Ini akan dikirimkan datanya, ini berupa string, ini string dan bersifat unik, ini string ya. Nanti responnya kita akan menerima respon nih ya, ada outputnya dari hasil post tersebut ya, ada kode, ada status, ada datanya. Nah, seperti itu, nanti akan ada respon dari fungsi ini ya, registrasi ini ya. Berikutnya adalah login. Nah, ini ya, ini metodenya post juga ya, mengirimkan data ya. Jadi kita hanya mengirim email dan password, nanti akan ada responnya nih ya, kode, status, dan datanya. Berupa data ini bisa ada isinya nih, berupa token ya, yang bertipe string user ya, dimana dia memiliki ID dan email seperti itu misalkan ya. Kemudian ini ada produk ya, di sini ada produk. Nah, di sini get. Nah, berarti kalau di get ini dia berfungsi untuk meminta data ya. Jadi kurang lebih tidak ada pengiriman data seperti itu ya. Jadi dia akan mengambil data dari servernya, seperti itu fungsi ini ya. Ini responnya misalkan dapat apa aja datanya ya, ada kode, ada status, dan ada data yang berupa kumpulan ya, list ya. Di sini bentuknya adalah list atau array ya. Jadi ini list ya, dimana masuk dari list di sini datanya lebih dari satu seperti itu. Terus berikutnya adalah create produk di sini ya, ini untuk membuat produk. Nah, di sini metodenya post, jadi dia akan mengirimkan data juga ya, seperti ini. Kode produk, nama produk, harga, dan respon diharapkan atau output yang diharapkan adalah kode, status, dan data yang dikirimkan ya, seperti itu. Terus ada update produk ya, di sini juga metodenya post ya, jadi akan mengirimkan data juga sama ya. Ya, jadi di sini ada outputnya juga ya, yaitu kode, status, dan data juga ya. Ini boolean ya, benar atau salah gitu.
Terus ada menampilkan produk ya. Di sini minta get ya, menampilkan namanya juga ya. Jadi mengambil data seperti itu. Jadi dia hanya mengambil data ya. Jadi nanti akan meminta data ya, data produknya ya. Jadi ini mengambil data produk ya. Kalau misalkan tadi list produknya, kalau ini data produk misalkan detail produknya. Seperti itu. Berikutnya adalah delete produk ya. Jadi ini metodenya delete ya. Berarti untuk menghapus data yang ada pada database ya menggunakan API. Ya, misalkan nih responnya, kodenya ya, statusnya apa, berhasil atau tidak ya, datanya ya terhapus atau tidak. Nah, itu aja pembahasan untuk kali ini. Nanti kedepannya kita akan membuat toko ya menggunakan Flutter ya. Jadi nanti akan menggunakan REST API untuk pengambilan atau penyimpanan datanya. Seperti itu ya. Nanti selama bulan puasa ini perkuliahan akan menggunakan lebih ke arah video pembelajaran ya, dimana nanti jika ada pertanyaan kita akan adakan sesi Zoom ya untuk pertanyaan atau review dari materi video pembelajaran tersebut. Ya, sekian materinya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.